Teman sehat ya, pernah nggak sih kamu merasa khawatir saat melihat air manimu sendiri? Kok kelihatannya sedikit banget ya? Atau kok encer banget kayak air, nggak kental? Nah lalu muncul ketakutan, waduh nih jangan-jangan nih saya nggak subur nih ya. Nah jangan-jangan pabriknya bermasalah nih. Nah istilah medisnya adalah oligospermia. Nah atau jumlah spermanya yang rendah. Nah, ini adalah mimpi buruk buat para pria yang lagi program hamil. Tapi pertanyaannya, apakah sperma sedikit itu berarti mandul permanen? Atau sebenarnya cuma masalah gaya hidup yang bisa diperbaiki dalam hitungan bulan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu ya. Nah, simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hadap Ismail. Nah, topik hari ini sangat sensitif tapi super penting buat para pria. Kita akan bedah tuntas soal oligospermia. Nah, banyak pria yang minder, merasa gagal, bahkan stres berat. Ya, begitu tahu jumlah spermanya di bawah normal. Produksi sperma itu sangat dinamis ya. Dia bisa naik, bisa turun tergantung apa yang kamu makan dan apa yang kamu lakukan hari ini ya. Nah, itu akan berpengaruh. Nah, itu karena siklusnya itu 75 harian, kurang lebih 70 harian. Nah, jadi itu apa yang kamu makan ke belakang selama 70 hari terakhir itu akan berpengaruh. Jadi kalau hasil tes kamu jelek, ya jangan langsung lempar handuk ya. Nah, di video ini kita akan bahas jelaskan penyebab utamanya yang sering nggak disadari dan tentu ada cara mendongkrak jumlahnya biar kembali normal. Nah, yang pertama ya kita kenalan dulu apa itu oligospermia. Nah, biar nggak salah paham, kita harus tahu dulu ukurannya, kapan sih seorang pria itu dibilang spermanya sedikit. Nah, jadi menurut standar kesehatan dunia atau WHO, pria dianggap normal atau punya minimal 15 juta sel sperma kurang lebih ya per mililiter air mandinya. Kalau angkanya di bawah 15 juta itu adalah yang disebut dengan oligospermia ya. Nah, kenapa jumlah itu penting? Ya karena perjalanan menuju sel telur itu medannya berat. Jadi sperma harus berenang jauh, melewati asamnya misfi dan juga melawan sistem imun si wanita. Nah, dari jutaan yang berangkat ya cuma puluhan yang sampai dan juga cuma satu yang jadi pemenangnya. Jadi kalau pasukan awalnya sudah sedikit ya peluang menangnya otomatis jadi lebih kecil ya. Nah, jadi karena pasukan yang diberangkatkan itu jumlahnya nggak standar. Kemudian ya pabrik kepanasan. Nah, penyebab paling umum kenapa produksi sperma menurun drastis adalah suhu. Jadi tubuh kita itu ya unik ya. Jadi Tuhan menciptakan testis, buah zakar di luar tubuh itu menggantung di skrotum. Nah, itu alasannya ya. Nah, pabrik sperma itu butuh suhu yang lebih dingin 2 sampai 3 derajat dari suhu tubuh kita. Kalau kamu sering pakai celana dalam yang ketat, ya sering berendam air panas, sauna atau bahkan kerja duduk berjam-jam sampai area testis panas, ya pabriknya bakal mogok kerja. Nah, produksi melambat bisa jadi ya. Dan sperma yang ada pun banyak yang mati. Jadi musuh pertama sperma adalah panas. Kemudian ya kita masuk ke penyebab yang kedua, itu racun gaya hidup. Coba cek kebiasaanmu hari ini ya. Nah, apakah kamu perokok berat atau sering minum alkohol? Ya, jadi rokok itu mengandung ribuan zat kimia beracun yang bisa merusak DNA sperma dan membunuh sel-sel penghasil sperma di testis. Nah, penelitian jelas menunjukkan perokok memiliki jumlah sperma rata-rata 20% lebih rendah dibandingkan yang tidak merokok. Nah, begitu juga dengan alkohol ya. Alkohol itu bisa menurunkan hormon testosteron ya, padahal testosteron itu penting ya, itu sebagai mandor ya yang menyuruh pabrik sperma bekerja. Nah, kalau mandornya hilang ya, jadi produksinya stop. Kemudian penyebab yang ketiga itu masalah hormon dan kegemukan. Nah, lemak tubuh itu bukan cuma cadangan energi. Jadi teman sehat ya, lemak itu aktif kalau kamu obesitas atau kegemukan. Ya, jaringan lemakmu akan mengubah hormon testosteron, hormon laki-laki menjadi estrogen, hormon perempuan. Nah, akibatnya apa? Keseimbangan hormon jadi kacau, ya otak jadi bingung dan berhenti mengirim sinyal untuk produksi sperma. Makanya banyak kasus oligospermia bisa sembuh sendiri cuma dengan menurunkan berat badan dan olahraga rutin. Ya, varikokel yang keempat, ataupun orang bilangnya varises testis. Nah, ini adalah penyebab medis yang paling sering ditemukan. Nah, itu varikokel. Nah, gampangnya ya, ini adalah varises atau pembekakan pembuluh darah vena di dalam kantung zakar. Jadi mirip kayak varises di betis ya, di kaki ya, tapi ini di testis. Nah, karena pembuluh darahnya bengkak, aliran darah jadi nggak lancar dan suhu di sekitar testis jadi panas. Ingat, panas itu adalah musuh dari sperma. Kabar baiknya, varikokel ini bisa diobati, ya ada prosedur medis ringan yang bisa memperbaiki aliran dan juga mengembalikan jumlah sperma jadi normal.
Ya, terus kalau sudah terlanjur divonis sperma sedikit, ya apa yang harus dilakukan dan apa mulai dari mana ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama ya, dinginkan area bawah. Ya, mulai hari ini buang celana dalam segitiga yang ketat, ya ganti dengan celana dalam boxer ya atau yang longgar. Juga pilih bahannya yang katun biar sirkulasi udara itu baik. Nah, kalau tidur usahakan tidak pakai celana dalam, itu dilepas saja nggak apa-apa. Yang kedua itu makan nutrisi penting. Jadi makanan bergizi ya. Jadi teman-teman fokus makanan yang mengandung zinc, mengandung selenium ya. Nah, ini adalah mineral yang wajib buat pabrik sperma. Jadi makan makanan yang pokoknya yang bergizi lah. Sayur, buah-buahan, kemudian ditambah dengan kerang, ya daging tanpa lemak, ya telur dan juga kacang-kacangan. Jangan lupa juga teman-teman ya. Nah, ini teman-teman makan tomat. Nah, tomat ini dia mengandung likopen karena warnanya merah seperti semangka juga, itu penting. Jadi bagus untuk melindungi sperma dari kerusakan. Yang ketiga, ejakulasi teratur, ya ini unik. Nah, terlalu sering ejakulasi setiap hari itu bisa bikin jumlah sperma per keluarnya jadi sedikit karena pabriknya belum sempat isi ulang. Nah, tapi kalau terlalu jarang, seminggu sekali juga bikin sperma tua menumpuk dan mati. Idealnya program hamil berhubungan 2 hari sekali ya, 3 hari sekali lah. Nah, itu juga waktu yang pas buat pabrik itu ngisi ulang ya. Nah, jadi pasukannya itu bagus-bagus terus, muda-muda terus ya. Nah, kemudian jadi teman sehat ya, oligospermia atau sperma sedikit itu bukan akhir segalanya. Nah, pabrik spermamu itu hebat ya, dia memproduksi sel setiap hari, setiap saat ya. Nah, kalau kamu perbaiki gaya hidupmu mulai hari ini, ya 3 bulan lagi kamu akan memanen sperma angkatan baru dengan jumlah yang lebih banyak dan juga lebih sehat. Kuncinya adalah konsisten dan juga sabar, jangan berharap instan ya, karena sirkulasi sperma itu butuh waktu ya, sekitar 3 bulanan ya, sekitar 70 harian lebih, kurang lebih ya. Nah, jadi coba tulis di kolom komentar ya, atau ada tips-tips mungkin yang mungkin teman-teman pengalaman ya. Nah, juga bisa di-share di kolom komentar apa sih yang sudah dilakuin. Nah, teman-teman ya, share video ini sebanyak-banyaknya ke saudaranya, ke temannya, ke suaminya atau ke istrinya boleh juga ya, supaya saling tahu ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Jaga asetmu, jaga kesehatanmu. Salam sehat, sampai jumpa.